mungkin ada yang mau Kak Ocha sampein untuk guru-guru alif khususnya nih, sama orang-orang yang mungkin tertarik sama alif cuma ragu-ragu buat join ke alif gitu. Buat guru-guru ya, mungkin ada beberapa karakter yang berbeda dari guru sekarang sama guru yang sebelumnya. Guru-guru yang, maksudnya karena aku dari awal gitu ya, jadi kita bisa nih tahu banget nih. Tahu nih karakter guru-guru alif awal tuh mereka datang dengan pengabdian, dengan mengamalkan ilmu, dengan apa tuh namanya semangat ngajar. Guru-guru sekarang sebenarnya sama, cuma mungkin motivasinya bertambah. Motivasinya bertambah. Yang pertama, guru sekarang itu pasti melihat alif udah besar. Kalau dulu kan nggak ngelihat alif itu apa, kayak gitu. Kalau sekarang ngelihat alif udah besar, alif udah jadi apa tuh namanya, bisa jadi ladang pencaharian. Alif bisa jadi apa kayak identity branding. Kalau gue kerja nih di sebuah lembaga atau gue kerja nih di sebuah platform kayak gitu, kayak identity branding gitu. Nah dari semuanya sih menurutku nggak ada yang salah ya, cuma mungkin ada satu pesan yang mungkin aku pegang terus gitu ya. Jadi guru-guru alif yang awet dan yang bisa sustain di alif tuh ya biasanya sih guru-guru alif yang ngajar pakai hati sih. Sama lah kayak yang udah dibahas sama Kak Nida, Kak Aulia, guru-guru alif yang bukan cuma bekerja, guru-guru alif yang bukan cuma nyari nafkah, guru-guru alif yang bukan cuma datang menunaikan tugas terus pergi gitu, ya bukan cuma itu. Dan ini juga akan di semua profesi sih kayak Haikal ya. Maksudnya kalau ada nih misal profesi apa? Profesi yang dia itu money oriented banget. Money oriented banget tuh dalam artian mau dia pengusaha, mau dia karyawan. Kalau karyawan ya mungkin ya kalau gue nggak digaji gue nggak akan ngelakuin. Kalau gue apa tuh namanya nggak kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 gue nggak mau kayak gitu. Tapi ada juga yang dia itu apa, excellence, service excellence. Artinya dia ngelakuin apa, dia ngelakuin secara maksimal, dia ngajar maksimal, dia apa tuh namanya, dia kerjanya maksimal, dan hitungan itu terakhir menurutku dia akan dapat give more dan yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Justru semuanya malah ngikut ya kalau pakai hati gitu ya. Iya. Kayak kan nggak sedikit guru-guru alif yang dapat umroh dari orang tuanya, kemudian Kaul tuh mau dapat umroh juga dari orang tua muridnya, dan itu kan kelihatan gitu loh Kak. Dari pasti nih nggak mungkin dong guru-guru yang tiba-tiba dapat umroh dia cuma datang pulang. Datang pulang gitu kan, pasti ada nih hal-hal yang dibangun sama muridnya atau hal lebih lah, entah itu doa yang lebih dibangun, entah itu effort mengajar gitu. Menurutku sih itu sih. Tapi itu bukan cuma jadi guru sih, dari semua pekerjaan kalau kita bisa ngasih yang excellence, Allah kan nggak tidur ya Kak. Maksudnya meskipun kakak nggak kita lihat nih ngajar capek-capek, manajemen nggak bisa lihat itu juga gitu ya. Manajemen cuma bisa ya marah-marah doang, kenapa numpuk absen gitu kan. Tapi dia, lu nggak tahu gue kehujanan, terus baju gue basah, tiba-tiba muridnya cancel gitu-gitu, terus gue dimarahin sama manajemen. Meskipun kita nggak tahu kan, pasti ada yang lihat lah Kak gitu. Maksudnya harus yakin itu gitu ya. Sehingga ya nggak berat aja ngejalanin profesinya. Cakep banget sih. Kalau untuk yang mau join ke alif gitu cuma masih ragu-ragu atau ya nggak tahu dia labil gitu ya. Orang tua, mau teman-teman yang punya, orang yang masih di luar alif lah pokoknya. Teman-teman yang punya komunitas ataupun produk atau brand atau sekolah yang mau kerja sama-sama alif, itu yang pertama yang aku pengen sampaikan adalah mungkin kita harus punya value yang sama dulu. Artinya mungkin teman-teman kalau ngelihat alif nih kayak oh kayaknya cantik nih, nah nggak apa-apa tuh kenalan dulu kan. Kalau nggak kenal dia nggak sayang gitu kan. Kalau kenal maka nggak sayang. Jadi kalau buat teman-teman yang punya komunitas sekolah yang dirasa alif punya value yang sama, kita terbuka banget sama kolaborasi apapun, entah itu pesantren kilat, alif after school, itu ekstrakurikuler buat sekolah-sekolah. Alhamdulillah kita udah 7 sekolah tahun ini, yang kemarin baru ada 4 sekolah. Alhamdulillah sekarang udah dipercaya sama 7 sekolah dan 1 komunitas. Ada, boleh disebutin? Boleh. Ada Sampurna Academy, ada ICS Pekanbaru, ada Stella Gracia, kemudian ada Binus Semarang yang baru join kemarin, kemudian ada
komunitas Juragan Ngaji dan beberapa sekolah yang lain yang sudah menjalin kerja sama-sama kita. Kita terbuka banget sama kolaborasi apapun selama itu di sejalan dengan value kita, yaitu mengembangkan Al-Quran lebih baik, lebih ramah, terus kemudian memberdayakan guru-guru Al-Quran juga di bidangnya secara lebih profesional, kayak gitu sih buat teman-teman di luar sana. Untuk orang tua mungkin untuk orang tua, untuk bunda-bunda yang sampai sekarang tuh, karena aku juga handling administrasi Kak Haikal, ada bunda-bunda yang udah dari 2016 loh Kak. Bahkan kemarin itu alhamdulillah ada satu murid yang sudah hatam dengan alif, namanya Alea. Jadi kakak bayangin dengan pertemuan 1 minggu sekali dia hatam, berarti kan udah bertahun-tahun sama alif. Udah lama banget itu ya. Kalau kita dulu kan hatam 1 tahun karena pertemuannya setiap hari. Nah ini dalam pertemuan 1 minggu sekali dia bisa hatam Al-Quran, dan itu dibaca Kak, juz 1 sampai juz 30. Bukan dilengkap-lengkap ya? Bukan dilengkap-lengkap, dia dibaca sama gurunya. Alhamdulillah ada Alea namanya, itu dari alif awal berdiri 2016 sampai sekarang. Terima kasih bunda-bunda sudah mempercayakan anaknya, anak-anak percayakan anak-anaknya untuk ditemani belajar mengaji sama guru-guru alif, dan sudah tetap percaya beberapa tahun sampai 5 tahun bahkan dengan alif. Semoga alif bisa lebih baik ke depannya, guru-gurunya lebih baik, sistem manajemennya lebih baik, akademiknya lebih baik, dan bisa mendampingi anak-anak bunda yang lain. Jadi, kayak sales ya. Kayak gitu tapi tadi merinding banget denger ada yang udah pernah hatam. Berarti kan serius banget ya ngajinya ya. Nggak cuma bercanda-canda. Mungkin ada beberapa customer kita yang komplain lah pelayanan yang di alif tuh. Kuncinya Kak, sabar. Iya sih. Karena semuanya kan juga gitu sih. Kan dalam menuntut ilmu tuh kan ada beberapa kan syaratnya. Ada apa tuh namanya? Ada gurunya. Nah, salah satunya tuh sabar. Nah, mungkin ya menurutku ya target bunda-bunda kan banyak ya. Ada yang pengen akhlaknya bagus, ada yang pengen Qurannya hatam, ada yang pengen yang penting ngaji aja gitu. Nah, untuk target gimana sih Kak di alif biar hatam? Yang pertama ya sabar bun, karena bunda-bunda kan hanya punya waktu 1 minggu atau 1 kali atau 2 kali seminggu ya bun buat anak-anaknya. Sehingga kami nih guru-guru kami nih itu juga effortnya lebih luar biasa karena pertemuan yang jarang gitu. Sedangkan kurikulum alif kan tilawati 1 juz sampai 6, Al-Quran juz 1 sampai 30. Nah bagus lagi sih memang kita ngaji kan seterusnya ngaji ya Kak. Maksudnya nggak yang kelas 6 belajar bahasa IPA-nya selesai gitu. Nah, kalau ngaji kan sampai tua gitu ya. Nah kalau buat target hatam Quran ya syaratnya sabar bun. Jadi alhamdulillah udah ada yang hatam, semoga bertambah. Nah, semoga bertambah. Jadi tahun ini insya Allah ada 1 wisudawan Al-Quran, dan semoga tahun depan bisa melahirkan wisudawan Al-Quran yang lebih banyak. Justru peran orang tua juga penting gitu ya. Bener untuk namanya ngaji seminggu sekali ya kan. Kalau nggak dikembangin lagi sama orang tua, minimal kalau emang mohon maaf orang tuanya nggak begitu bisa baca Quran, minimal ngeliatin aja, bikin anaknya semangat ya gitu, support gitu ya. Itu kan anaknya juga pasti kebangun semangatnya gitu. Karena bedanya alif iqra sama TPA kan memang di kuantitas, sehingga kalau nggak disupport sama orang tua ya memang lumayan struggle. Iya. Wah, keren banget. Keren banget Koca. Tepuk tangan Koca hari ini. Aduh, sampai jatuh ini. Koca, kita pindah ke sesi selanjutnya Koca. Oke. Sesi juga tuh. Setuju nggak tuh? Oke. Koca, kita dapat ini nih. Ini ada bekas bakwan kali yang Koca pegang. Oke Koca, kita ke sesi juga tuh ini sebenarnya pertanyaan juga, cuma dijadikan kuis, nggak kuis amat juga sih. Pokoknya itu kalau Koca setuju, Koca yang warna hijau tunjukin ke kamera, kalau nggak setuju tunjukin warna merah. Jadi Ana bakal ngasih pertanyaan ke Koca, habis itu Koca jawab setuju apa enggak dan kasih alasan kenapa Koca setuju atau enggak setuju itu. Oke.
Pertanyaan pertama, siap Kak Ocha ya? Terus kayak mau ngapain deh siap Kak Ocha. Oke, setuju apa enggak? Guru itu bukan pekerjaan tapi pengabdian. Oke. Langsung dijawab. Jawab. Setuju. Setuju. Guru itu bukan cuma pekerjaan tapi pengabdian. Setuju. Setuju, kenapa tuh? Oh, harus ada kenapanya? Iya. Kagak dengerin dia dari tadi ya. Oke. Tadi kan aku udah bilang ya di awal. Sebenarnya terlepas dari itu di statement pengabdian, jadi guru tuh kan juga panggilan setiap orang ya. Kayak kalau dalam panggilan setiap orang, apapun profesinya, kita bisa jadi guru. Siapa aja itu bisa jadi guru, apapun profesinya. Bukan cuma guru matematika, bukan cuma guru bahasa Indonesia. Misal satu orang pintar mobil, dia kan pasti ngajarin. Jadi trainer orang, mobil gitu ya. Ngajarin tentang mobil. Satu lagi pintar masak, dia pasti ngajarin orang yang pintar masak. Jadi setiap orang kan punya potensi untuk jadi guru. Kalau pengabdian otomatis ketika dia mungkin bisa yang pertama memaknai dia ngajarin itu sebagai memperbanyak kebermanfaatan dia dari sisi keilmuan gitu, memperbanyak selain amal jariah dan lain sebagainya gitu. Yang kedua yang mengajar dengan hati tadi. Karena ada juga beberapa guru yang ya udah aja gitu kan. Cuma kalau statementnya adalah apakah guru juga pengabdian, menurutku iya sih. Berarti nggak cocok ya kalau jadi guru tuh buat nyari nafkah gitu? Cocok. Gitu. Kan tadi aku nggak bilang, kan itu bukan kayak antonim kan? Iya sih. Jadi guru, maksudnya motivasi jadi guru apa? Yang pertama ngabdi, yang kedua apa nyari nafkah. Ustadz Zaki sendiri kok yang bilang kalau motivasi di Alif harus kalau motivasi Alif mencari nafkah boleh nggak? Sangat boleh. Karena di jalan paling baik justru ya. Yang kita ajarkan kan cara membaca. Ya enggak? Iya betul. Misal kok jualan agama banget. Apa bedanya sama orang yang kan kakak ngajarinnya ini bunyinya alif, ini bunyinya ba kan, cara membaca kan. Sama nggak sama orang yang ngajarin Al-Fatihah, arti Al-Fatihah ini ibu jangan ibu harus bersyukur. Konteksnya beda kan? Beda. Yang satu maknanya, yang satu cara ngajarnya. Cara bacanya, cara metodenya. Kalau mau didetailin lagi, yang kita ajarkan metode bacanya. Kalau didalemin lagi, menjual agama artinya apa emang? Menjual agama kan ketika kita menggunakan atribut agama tapi nggak sesuai sama yang kita gunakan. Gitu kan? Transportnya, apa bisa Kak transport itu kita dibayar dengan pahala? Bisa sebenarnya, cuma nggak bisa kalau secara konteks ininya. Realitanya nggak bisa. Realitanya nggak bisa. Banyak banget lembaga atau yayasan yang dibangun bersama-sama, tapi ketika berjalan beriringan ternyata banyak yang nggak lanjut. Kemudian ada clash of interest pembinanya. Nah hal-hal kayak gitu tuh biasanya karena rodanya itu nggak berputar dengan baik. Roda itu apa? Roda itu di finansial. Makanya finansial adalah bisyarah finansial atau salary untuk upah buat guru tuh salah satu hal terpenting biar menjaga rasa ikhlas itu, menjaga rasa pengabdian itu, sehingga dibayar profesional. Gak mikir lagi harus cari pekerjaan yang lain, gak mikir lagi harus nutupin kebutuhan rumah kayak gimana. Makanya di Alif Fikro kita bangun gimana guru bisa sesejahtera mungkin. Mungkin kalau Kak Ari kemarin bilang kalau guru gajinya besar, tugasnya besar gajinya kecil. Nah justru peran kita untuk bikin lembaga yang bisa mensejahterakan guru sesejahtera-sejahteranya. Gitu sih. Wah bagus banget lagi jawabannya. Lanjut lagi ya Kak Ocha. Oke, next Kak Ocha. Setuju atau tidak profesi guru tidak cocok untuk sandwich generation? Cocok. Cocok. Tidak setuju. Oh tidak setuju. Cocok aja.
sandwich generation itu kan kondisi ya Kak, yang kita tuh nggak bisa pilih. Kita hidup di keluarga yang kayak gimana, teman kita lahir di keluarga yang gimana. Mungkin kita ubah perspektif sandwich generation, kita ubah sebagai misal nih kakak-kakak atau teman-teman kita atau teman-temanku juga ada beberapa yang merasa dia menjadi tulang punggung keluarga, merasa dia harus menanggung apa tuh namanya beberapa adiknya atau harus membiayai keluarga. Kita ubah perspektifnya sebagai ternyata kita lagi dikasih amanah untuk waktu yang lebih banyak buat keluarga atau dikasih amanah untuk ngejagain orang tua gitu. Ngerti gak? Iya. Kayak ubah aja perspektifnya, terlepas dari gila stres banget nih. Iya, jangan dijadiin beban justru ya. Nggak ketemu itunya. Justru kalau menurutku ya teman-teman, maksudnya kan teman-temanku juga banyak yang harus ngebiayain orang tuanya, ngebiayain adik-adiknya gitu. Karena tanggung jawab yang dia yang lebih besar. Kan Kak Muzaka sendiri yang bilang Allah tuh nggak bakal ngasih beban sesuai lebih dari koper yang kita punya. Iya sih. Kalau koper dia harus ngebiayain berapa 11 anggota keluarga, berarti Allah juga pasti kasih rezeki yang sebesar itu. Dan itu terjadi sama guru Ali Fikro. Banyak. Ada beberapa. Dia berhasil membiayai 11 anggota keluarga dia. 11 anggota keluarga dia. Yang aku nggak bisa sebutkan di sini. Nggak cuma dari Ali Fikro, tapi dia ngajar di Ali Fikro mungkin bisa dibilang lebih dari 7 murid. Dia ngajar calistung juga. Dia sambi jualan juga. Dia bisa renov renov rumahnya, dan di dalam satu rumah itu ada 11 anggota keluarga. Masya Allah banget. Artinya kan gak menutup kemungkinan profesi apapun. Iya. Kayak gitu sih. Gak ada yang nyangka pasti ya orang-orang nih. Gak ada yang nyangka guru Ali Fikro doang. Terus gak doang sih, guru Ali Fikro bisa ngebiayain 11 orang anggota keluarganya. Itu meskipun ada tambahan-tambahan. Cuma ada jalan dari Ali Fikro juga gitu. Betul. Kan. Dan yang aku sangat emis adalah dengan tekanan yang tinggi, dia juga etos kerjanya juga tinggi. Dia ngajar, bisa selalu nerima murid, nggak pernah nolak murid. Jarak jauh dia tempuh, nggak usah PJK, hal-hal kayak gitu. Jadi justru dengan aku nggak tahu, justru orang-orang yang punya tekanan tinggi, dia punya etos kerja dan semangat hidup yang jauh lebih tinggi. Gue nggak bisa ngebandingin ya. Misal nih nggak ada tekanan ya, nanti aja lah, nggak ada yang deket Kak ngajarnya, nanti aja lah, kayak gitulah. Kayak guru-guru sekarang kayak gitu ya. Nah itu ngomongin generasi sih. Enggak, beneran guru-guru alif dulu tuh kayaknya semangat aja kalau dapat murid terus terima aja gitu. Kalau sekarang tuh banyak pertimbangan ya, itu jelas gitu ya, karena emang berkembangnya zaman juga kayaknya nggak bisa dipaksakan juga gitu. Kan kita juga ngajar Kakak, jadi kita juga tahu kondisi lapangan. Kita tahu kalau Gojek naiknya parah banget gitu-gitu ya. Ini kayaknya transport nggak cukup, kita juga pasti survei. Masa alhamdulillahnya teman-teman manajemen juga guru Kak. Jadi apapun keputusan manajemen pasti berdasarkan yang di lapangan juga gitu. Jadi nggak so tahu gitu ya, karena udah banyak pertimbangan gitu. Mau nggak harus segini, mau nggak mau. Bukan kayak gitu. Ternyata pas dilaluin, oh iya juga ya, ini ya udah kehujanan, ongkosnya minus, kayak gitu-gitu. Karena pasti mungkin banyak perspektif guru-guru Ali Fikro nih yang enak banget manajemen gitu ya. Padahal mah ya enak. enggak bercanda ya. Gimana sih? Oke, terima kasih banyak Kak Ocha udah sharing-sharing hari ini. Kita tepuk tangan lagi buat Kak Ocha. Wah, banyak banget nih manfaat nih. Mungkin banyak yang baru tahu ceritanya. Bukan ceritanya sih, kan kemarin udah tahu ya. Ini tambahan dari Kak Ocha. Dari sisi Kak Ocha kayak gimana nih ya. Yang kemarin ada yang bilang diajaknya sama Kak Ocha, siapa kemarin ya, Kak Viva kalau nggak salah, itu kan diajaknya sama Kak Ocha segala macam. Nah ini kita udah denger perjalanannya, betapa ikhlasnya manusia depan saya ini nih. Ya oke, hebat banget lah. Oke, terima kasih banyak Kak Ocha sekali lagi udah bisa sharing-sharing di podcast Cerita Guru. Untuk teman-teman
yang nonton video ini jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Alif Fikro. Dan juga untuk teman-teman guru dan seluruh guru-guru mengaji di Indonesia bisa akses materi-materi mengajarnya di TST. TST itu Teacher Support Teacher yang ada bisa diakses di website alifikro.id/TST. Nah, bisa juga kepoin Instagramnya Alif Fikro, ada program ada konten Jumat Ide. Nah, itu setiap hari Jumat di post sama admin Alif Fikro itu ide-ide mengajar yang sangat menarik. Nah, itu lucu banget tuh, bisa dikepoin aja langsung ya. Dan juga untuk teman-teman guru Alif Fikro bisa datang, bukan bisa sih, wajib hadir di monthly meeting Alif Fikro yang diadakan oleh tim training center Alif Fikro. Dan juga lagi nih, untuk teman-teman guru yang mau mengembangkan skill bahasa Inggrisnya bisa hadir juga, bisa join juga di program dari training center Alif Fikro, yaitu English Learning Space ya. Nah, itu bisa dikepoin, ditanya-tanyain aja ke admin-adminnya ya. Itu gratis teman-teman. Karena banyak yang zaman sekarang banyak yang itu justru dijadikan bisnis ya, dijual. Nah, ini kita gratis ya, karena emang udah join juga jadi guru Alif Fikro untuk upgrading guru-guru, teman-teman guru juga. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menonton hari ini. Semoga bermanfaat, ditonton sampai habis. Semoga jadi motivasi, terutama dari Kak Ocha sendiri. Semoga bisa tetap bertahan ya Kak Ocha. Apa nih? Ya udah, bertahan lah pokoknya. Oke. Survive. Iya. Survive is bertahan. Oke, jangan lupa sekali lagi diingetin, jangan lupa subscribe channelnya, like, share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.